Welcome English Education. In this video, I want to explain my material about fables. Definisi fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Fabel adalah karangan fiksi atau fantasi. Fabel juga sering disebut cerita yang mengandung moral karena memiliki pesan-pesan yang berkaitan dengan moralitas. Para karakter dalam cerita fabel adalah semua binatang. Tujuan fabel adalah untuk memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat buruk manusia melalui simbol-simbol binatang, melalui karakter hewan. Penulis ingin mempengaruhi pembaca untuk meniru kebaikan, bukan meniru kejahatan. Struktur fabel yang pertama, orientasi. Fabel adalah cerita yang dimulai dari awal alias orientasi. Paragraf pertama ini akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita, latar, tempat, dan waktu. Kemudian, perkenalan tema atau latar belakang dan sebagainya. Yang kedua, komplikasi. Sequel adalah komplikasi atau klimaks dari cerita. Bagian dari fabel ini menceritakan tentang protagonis yang menghadapi klimaks dari masalah. Ini adalah inti dari dongeng. Yang ketiga, resolusi. Alegori. Resolusi adalah bagian dari alegori yang menceritakan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh protagonis, biasanya dalam sebuah fabel. Tokoh utama akan menjelaskan cara memecahkan masalah dengan cara yang unik dan kreatif. Yang keempat, koda. Struktur fabel koda adalah bagian cerita yang menjelaskan perubahan setiap tokoh. Pada bagian ini, pesan moral atau pesan yang disampaikan untuk para pembaca. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokohnya berupa binatang atau hewan. Yang kedua, watak tokohnya menyerupai watak manusia. Yang ketiga, alur ceritanya singkat dan sederhana. Yang keempat, tema fabel biasanya mengenai interaksi sosial. Yang kelima, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keenam, konflik ceritanya diambil dari kehidupan manusia. Yang ketujuh, karakter tidak diuraikan secara terperinci. Yang kedelapan, pendahuluan singkat dan langsung. Yang kesembilan, terdapat pesan moral atau amanat bagi pembaca. Yang terakhir, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Tujuan fabel. Yang pertama, menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, mengembangkan imajinasi pembaca, terutama anak-anak. Yang ketiga, sebagai media untuk mengenalkan suatu budaya dan keindahan alam kepada anak. Yang keempat, mengembangkan daya intelektual pembaca. Yang kelima, sebagai refleksi tentang pengalaman pengarang. Yang keenam, menyampaikan amanat terselubung atau pesan moral kepada pembaca. Ada fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang dengan kondisi alam yang nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lambat, singa buas dan ganas. Lalu, fabel alami menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, atau gunung. Yang kedua, ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya di dunia nyata dan memakai tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya, ada latar di rumah, di jalan raya, atau rumah makan. Maybe that's all I can say. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.